Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gua Duson. Di video kali ini kita akan beranjak ke suatu tema baru, yaitu mengidentifikasi ancaman dari malware. Jadi di video sebelumnya kita sudah melalui rangkaian bagaimana cara menemukan anomali pada host ataupun pada network menggunakan HIDS ataupun NIDS, dan di akhir ada hands-on mengenai cara membuat model machine learning untuk bisa mengidentifikasi mana yang anomali, mana yang tidak. Kita lihat juga performanya menggunakan KNN dan decision tree. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai hal yang mungkin sedikit mirip, namun ini lebih ke arah deteksi malware. Jadi mendeteksi malware ini tidak kalah pentingnya dengan mendeteksi anomali ya, karena sebenarnya malware ini juga salah satu anomali. Jadi malicious software ini adalah software yang tidak istilah gampangnya tidak baik untuk sistem ataupun untuk server komputer kita. Nah, jadi pendekatan yang paling dibutuhkan dalam menganalisa malware adalah bagaimana kita bisa membedakan binary atau executable file yang normal dan mana yang memiliki potensi bahaya atau malicious. Seperti file yang mampu mengancam sistem atau mengancam data yang kita miliki atau yang organisasi kita miliki. Malware ini biasanya disembunyikan ke dalam suatu file-file atau ya file lah istilahnya, yang biasanya diasumsikan oleh pengguna atau oleh sistem itu sendiri sebagai file yang tidak berbahaya. Biasa atau kita sebut dikamuflase ya gitu ya. Disembunyikan. Seperti misalnya bisa di image atau di file TXT, dokumen, image bisa PNG, JPEG, dan lain-lain ya. Tidak hanya berupa binary atau executable file. Kalau misalnya udah binary atau exe file.exe gitu, biasanya orang akan lebih sedikit aware. Tapi ketika malware itu disisipkan pada kendaraan ya atau carrier-nya itu adalah file yang normal, file dengan ekstensi yang biasanya dikira orang tuh normal, itu akan lebih sulit ditemukan karena file ini ya biasa adalah file sehari-hari yang kita gunakan ya. Jadi dia ini bisa aja dijadikan sebagai tumpangan oleh si malware walaupun si file ini bukan file yang executable ya. Persebaran malware dimulai dari menginfeksi file dalam target. Oleh karena itu, akan sangat efektif jika kita bisa mengidentifikasi adanya malware untuk mencegah atau paling tidak bisa membatasi persebaran malwarenya ya. Kalau misalnya sudah terinfeksi, sudah terlanjur terinfeksi gitu. Artificial intelligence dalam mendeteksi malware diperlukan karena seperti yang gue jelaskan di sebelumnya, bahwa pertumbuhan malware ini eksponensial ya. Jadi gak bisa hanya mengandalkan kinerja manusia atau operate by human dalam mengatasi pertumbuhan malware yang sangat tinggi ini ya, eksponensial. Si artificial intelligence ini dalam hal ini khususnya adalah machine learning, dan mungkin bisa saja menggunakan deep learning adalah sebuah jawaban dari fenomena atau kekurangan yang ada dalam mendeteksi malware dengan by human. Karena apa? Karena dengan artificial intelligence kita bisa merespon ancaman itu secara real time. Dari tadi ngomongin malware, beberapa ragam malware yang common, yang umum, sebenarnya banyak. Ada beberapa yang mungkin sering kita jumpai, tapi kita biasanya sebut aja itu adalah malware atau virus gitu ya. Yang pertama adalah Trojan. Jadi Trojan ini semacam file
yang executable, maksudnya yang bisa dieksekusi di komputer, sistem operasi yang normal, tapi ketika kita jalankan, kita running, jadi ada beberapa code atau beberapa instruksi dalam programnya itu yang berbahaya yang akan diproses di background. Jadi kelihatannya kita hanya menyalakan misalnya Adobe, padahal setelah Adobe-nya di pop out, di akhir atau di tengah atau dimanapun itu disisipkan, ada instruksi-instruksi yang berbahaya, menjalankan instruksi tertentu yang berbahaya. Itu adalah Trojan. Selanjutnya botnet yang sudah dibahas sebelumnya, ya malware untuk melakukan diseminasi malware ya. Jadi malware ini untuk membagikan malware lagi ke banyak host, atau dia juga bisa menjalankan suatu perintah tertentu dari si penyerangnya. Selanjutnya ada downloaders. Nah, ini maksudnya downloaders dalam artian mendownload file-file yang berbahaya ya. Jadi downloaders ini maksudnya adalah malware yang digunakan gitu ya. Ketika kita digunakan, dia akan mendownload berbagai bisa jadi library, bisa jadi program, bisa jadi partial code gitu ya. Partial code dari suatu remote host yang sebagai targetnya, yang sebagai source dari file-file yang di-download itu untuk di-execute atau dijalankan di target, host target. Nah, rootkits ini adalah malware yang menyerang di level operating system ya, di level OS. Nah, biasanya dia juga bisa berupa perangkat. Jadi, misalnya adalah kadang-kadang kalau di film-film action itu ada flash disk yang kadang-kadang bisa menginfeksi OS-nya langsung, atau misalnya apapun itu bentuknya, yang jelas rootkit ini adalah dia penetrasinya terhadap operating system. Si rootkit ini juga biasanya yang bikin countermeasure kita itu misalnya kayak antivirus, firewall gitu ya. Segala countermeasure kita itu di server kita, di komputer kita itu menjadi lemah. Kadang-kadang antivirus juga kadang-kadang jadi ke-bypass gitu dengan ada rootkit ini. Nah, itu cukup bahaya juga karena dia bisa mengurangi efektivitas dari countermeasure kita. Selanjutnya ransomware. Ransomware ini udah booming beberapa tahun kemarin. Yang paling booming itu yang kemarin ada Petya, ada ransomware apalagi tuh. Pokoknya intinya dia adalah malware yang melakukan enkripsi seluruh data di server di komputer kita, dan dia untuk mengembalikan komputer kita itu kita diminta untuk mentransfer beberapa uang atau melakukan pemerasan ya dalam, lalu kalau mau dibalikin filenya silahkan bayar sekian. Kadang-kadang juga dia malah mengancam untuk apalah gitu. Pokoknya intinya adalah dia melakukan pemerasan dari ransomware yang sudah dia sebarkan itu ya, demi mendapatkan keuntungan. Nah, untuk yang APT, nah ini kayaknya pernah gue bahas juga. Jadi APT ini adalah serangan khusus gitu ya. Jadi ya, untuk melancarkan serangan itu pada suatu kerentanan tertentu. Misalnya ketahuan ada vulnerable di firewall kita karena belum update. Nah, dia akan menyerang ke firewall itu, ke kerentanan itu secara khusus gitu ya. Itu APT lah. Nah, untuk yang zero days ini ya seperti yang kita ketahui bahwa zero days ya berarti serangan yang belum pernah diketahui sebelumnya. Serangannya seperti apa, dampaknya seperti apa, itu belum dikenali sama sekali di penelitian ataupun di signature pada countermeasure dan lain-lain ya. Jadi kadang-kadang inilah yang bikin antivirus atau firewall atau musuhnya IPS kita tidak mendeteksi adanya hal-hal serangan yang kayak gini ya. Jadi serangan baru lah, biasanya disebut sebagai zero days. Untuk melakukan analisa terhadap malware, ada beberapa tools yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah disassemblers. Disassemblers ini contohnya ada Disasm ya, bacanya Disasm pokoknya. Disasm, ada IDA Pro gitu ya. Selanjutnya ada debuggers, contohnya ada OllyDbg, ada WinDbg. IDA juga bisa, IDA atau IDA Pro juga bisa difungsikan sebagai debugger. Selanjutnya ada sistem monitors juga, kita bisa menggunakan Process Explorer ya gitu-gitu ya.
Nah, kalau yang ini maksudnya network ya. Sorry. Network monitors ya kita tahu ada yang common yaitu Wireshark, bisa pakai juga TCP dump atau pakai TCP view gitu ya. Selanjutnya unpacking tools atau packet identifier. Jadi ini penganalisa paket gitu ya. Contohnya yang gue tahu itu adalah PEID. PEID. Nah, yang terakhir ada binary dan code analyzer. Itu bisa kita pakai PE Explorer juga, PE Explorer, Lord PE atau PE View dan lain-lain ya, masih banyak sekali. Untuk video kali ini cukup dulu. Nanti kita nextnya akan membahas mengenai strategi bagaimana caranya kita menganalisa sebuah malware. Oh ya, kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share ke teman-temannya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Profesor Parno dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi, notifikasi terkait video baru yang diupload di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.